Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara online dengan fasilitas dari Zoom untuk melanjutkan diskusi serta sharing informasi pada pelatihan Basic Electrical. Pada hari yang kedua ini nanti kita akan membahas daya listrik dan perbaikan faktor daya. Untuk yang sesi siang nanti kita lanjutkan materi pengenalan motor listrik. Diharapkan nanti selama sharing ini kita bisa berdiskusi, tanya jawab, tukar pikiran dan pengalaman sehingga nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semua dalam mengembangkan kompetensi di bidang teknik listrik, khususnya bagi peserta sekalian sebagai teknisi listrik yang ada di perusahaan masing-masing, yaitu ada yang di Kokindo, Banten, dan juga ada yang di IP, ya, Indonesia Power, yang ada di Kalimantan, dan juga ada yang di Sumatera. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja. Yaitu kita bahas mengenai materi kita pada hari ini, yaitu listrik dan perbaikan faktor daya. Untuk biodata saya nggak perlu saya bahas, kemarin sudah saya sampaikan. Harapan pelatihan pertama, semoga belum pelatihan mungkin kita masih mengalami kebingungan, mungkin kita mengalami kejenuhan. Harapannya nanti setelah pelatihan ini kita akan menjadi lebih seger, lebih fresh, lebih mantap lagi pemahaman dan kompetensi kita sehingga nanti bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan kinerja. Jadi nanti harapannya setelah pelatihan ini ada peningkatan kinerja. Ya, untuk peningkatan kinerja ini step by step, tidak mungkin langsung drastis, tetapi nanti kita harapkan ada peningkatan. Karena ini Bapak-Bapak sekalian, pengalamannya kemarin ada yang masih 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, untuk bisa mencapai kompetensi yang diharapkan, teknisi yang benar-benar ahli, itu nanti butuh waktu yang cukup lama. Sehingga nanti diharapkan unit pembangkit yang ada di Legon, yang ada di Sumatera dan Kalimantan ini dapat beroperasi dengan baik, indeks kinerja pembangkitnya bagus, idle time-nya minimum, ya, sehingga dapat mensuplai tenaga listrik kepada masyarakat secara kontinu. Kita mulai dari awal, yaitu pendahuluan. Kemarin kita sudah membahas tentang materi konsep dasar listrik, besaran listrik, komponen listrik, rangkaian listrik. Kita membahas 4 topik. Nah, pada sesi yang kedua ini nanti kita akan membahas 2 topik utama, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang daya listrik, dan yang nanti berikutnya kita lanjutkan ke perbaikan faktor daya listrik. Nah, apa itu daya listrik? Daya listrik itu kemarin sudah kita bahas definisinya. Jadi salah satu besaran bidang teknik listrik adalah daya. Nah, daya listrik itu mempunyai peran yang sangat vital pada bidang sistem tenaga listrik, baik dalam teori maupun dalam praktiknya. Sehingga sebagai teknisi listrik itu dibutuhkan pengetahuan, mulai dari mengetahui, memahami, mampu menerapkan, mampu menganalisis,
mampu mengevaluasi dan mampu mengcreate atau kreatif dalam hal untuk meminimais ya atau mengoptimalkan penggunaan daya listrik yang ada di unit pembangkit. Nah, daya listrik itu dipakai dalam sub bidang baik pada sisi pembangkit. Kemarin kita sudah bahas komponen sistem tenaga listrik itu ada 4. Yang pertama itu adalah pembangkit, yang kedua adalah saluran transmisi dan jaringan distribusi. Kalau di PLN ada unit pembangkit, ada unit jaringan yang terdiri dari transmisi dan distribusi, dan yang paling akhir itu adalah pemanfaatan tenaga listrik. Pemanfaatannya bisa untuk rumah, kantor, hotel, rumah sakit, sekolah, universitas, pabrik, maupun industri-industri yang lain. Nah, ini adalah hampir semua bidang tenaga listrik itu banyak membahas materi-materi yang terkait dengan besaran daya listrik. Jadi pemahaman tentang daya listrik itu sangat vital. Apabila kita tidak paham tentang daya listrik, maka kita akan mengalami kesulitan. Dalam hal apa? Dalam hal merencanakan, dalam hal menginstalasi, dalam hal mengoperasikan, dalam hal memaintain, dalam hal melakukan testing and commissioning, dan dalam hal untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam sistem tenaga listrik. Nah, untuk itu maka sebagai teknisi listrik ya, maka pemahaman tentang daya listrik ini menjadi sangat vital. Nah, pemahaman yang baik terhadap ilmu atau bidang daya listrik ini akan memudahkan pemahaman sistem tenaga listrik secara keseluruhan. Nah, seperti kita bahas pada pokok bahasan yang kemarin, secara umum itu energi listrik ada 2 bentuk yang digunakan di dunia ini. Yang pertama adalah listrik DC dan yang kedua adalah listrik AC. Pembahasan tentang daya listrik itu ada perbedaan pada listrik DC atau listrik AC. Pada rangkaian listrik DC atau arus searah, ini kalau di pembangkit rangkaian listrik DC digunakan untuk eksitasi yang pertama. Yang kedua ya untuk satu daya peralatan-peralatan proteksi. Yang ketiga untuk satu daya peralatan-peralatan kontrol. Yang keempat sebagai satu daya untuk peralatan UPS, uninterruptible power supply. Yang keempat itu sebagai satu daya peralatan-peralatan elektronik yang ada di perkantoran. Ini kebanyakan menggunakan listrik DC. Nah, untuk listrik DC itu kalau kita bicara tentang daya listrik, maka hanya terdapat satu macam daya, yaitu apa? Dayanya itu ya daya listrik, disebut sebagai daya aktif atau daya nyata. Daya nyata itu adalah daya aktif, daya yang digunakan untuk kerja. Itu namanya daya aktif atau daya nyata, real power. Jadi di listrik DC maka hanya akan muncul satu jenis daya, namanya adalah daya aktif. Nah, simbolnya kemarin sudah kita bahas, simbolnya adalah P. Satuannya adalah watt. Rumusnya bisa kita cari, besarnya daya listrik pada listrik DC itu adalah P sama dengan V kali I. P-nya itu tegangan, I-nya itu arus. Nah, besarnya 1 watt
adalah didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan untuk mengalirkan arus listrik tiap satuan waktu. Di sini 1 watt berarti ada energi sebesar 1 joule yang dialirkan per detik. Nah, untuk satuan daya yang lain itu ada juga yang menggunakan horsepower. Horsepower atau sering dikenal dengan istilah HP. Nah, penggunaan daya listrik ya dengan menggunakan satuan watt ataupun horsepower ini dua-duanya sama saja, nggak ada masalah. Yang membedakan adalah besarnya nilai satuan. 1 HP itu setara dengan 746 watt. Beberapa negara ada yang lebih senang menggunakan watt, ada yang lebih senang menggunakan HP. Nah, HP biasanya digunakan untuk peralatan listrik yang berupa motor. Sedangkan peralatan listrik yang berupa lampu pemanas, terus peralatan-peralatan elektronik itu kebanyakan menggunakan satuannya watt. Kenapa untuk motor listrik menggunakan satuan HP? Karena di sini pada revolusi industri 1.0 kita kenal bahwa awal mula revolusi terjadi adalah penemuan mesin uap. Nah, mesin uap itu sebagai pengganti dari tenaga manusia dan hewan, atau dikenal dengan istilah tenaga kuda. Karena hewan pada zaman itu di Eropa yang banyak digunakan untuk membantu pekerjaan manusia itu adalah kuda. Andainya penemuannya di Arab ya mungkin bukan tenaga kuda tapi tenaga unta. Kalau di Indonesia mungkin ada tenaga kerbau atau sapi, karena di sini lebih banyak sapi atau kerbau. Nah, sedangkan di Eropa itu yang banyak digunakan adalah kuda. Sehingga muncullah istilah daya kuda atau horsepower. Kenapa yang digunakan itu motor listrik? Karena motor listrik itu adalah peralatan yang digunakan untuk menghasilkan tenaga. Tenaganya itu bisa berupa putaran dan torsi. Sehingga di sini untuk beban-beban listrik yang digerakkan oleh motor listrik itu ada yang menggunakan satuan watt, seperti pompa air. Itu kalau kita membeli pompa air, kadang-kadang satuannya pakai HP, sepertiga HP, atau pakai watt, 250 watt. Itu yang pompa air kecil. Kalau pompa air yang besar, yang digunakan di industri, ya satuannya bisa 100 kilowatt, 250 kilowatt, atau bisa menggunakan HP, misalkan 100 HP, dan lain sebagainya. Ini untuk pembahasan daya listrik pada rangkaian arus searah atau DC. Yang berikutnya adalah tentang daya listrik pada rangkaian AC. Berbeda pada pembahasan listrik DC, pembahasan daya listrik pada rangkaian AC atau arus bolak-balik, daya listrik di sini terdiri dari 3 macam jenis. Ada 3 jenis atau 3 macam. Kenapa kok muncul 3 macam jenis di sini? Karena adanya perilaku arus dan tegangan yang tidak sama terhadap waktu.
Kalau pada listrik DC, karena dia tidak mempunyai frekuensi atau frekuensinya sama dengan 0, maka dia hanya muncul satu daya listrik. Tetapi pada listrik AC, ada muncul saran baru, yaitu adalah frekuensi. Kalau di Indonesia, frekuensi sama dengan 50 Hz. Kalau di Amerika, itu ada 60 Hz. Nah, adanya frekuensi ini menyebabkan beban listrik, kemarin kita sudah bahas, ada 3 jenis beban. Yang pertama, resistif. Yang kedua, induktif. Yang ketiga, kapasitif. Nah, 3 macam beban ini akan menghasilkan daya yang berbeda. Untuk beban resistif murni itu akan menarik daya aktif, atau di sini adalah real power. Satuannya watt disimbolkan dengan huruf P, power. Nah, sedangkan beban induktif dan kapasitif di sini akan muncul menyerap daya reaktif. Nah, daya reaktif itu adalah daya yang nanti digunakan untuk membangkitkan medan magnet. Karena kebanyakan peralatan listrik itu menggunakan prinsip elektromagnetik di dalam bekerja. Contoh peralatan yang menggunakan prinsip elektromagnetik yaitu trafo. Semua peralatan listrik yang menggunakan trafo, maka ada daya reaktif yang ada di situ untuk membangkitkan medan magnet. Selain trafo, peralatan yang menggunakan prinsip medan elektromagnetik yaitu relay, motor listrik, termasuk generator. Ya, karena generator sebagai pembangkit nanti dia akan menghasilkan daya reaktif. Nah, yang ketiga ada daya namanya daya semu. Daya semu itu artinya daya campuran. Atau dalam bahasa aslinya itu apparent power. Daya yang terlihat. Nah, daya semu ini adalah daya gabungan antara daya aktif ditambah dengan daya reaktif. Cuma penambahannya tidak secara skalar, tetapi penambahannya menggunakan faktor yang kemarin kita sudah bahas. Faktor dan fasor. Ini yang nanti kita gunakan untuk analisis daya listrik pada rangkaian arus bolak-balik atau AC. Nah, sebagai analogi, ini kita bisa menggunakan analogi air soda atau air bir atau air yang mengandung soda. Nah, misalkan minuman Sprite, Coca-Cola. Sebelum kita lanjutkan, saya tanya dulu nih kepada Pak Rosid, Pak Cicip, Pak Tantowi, dan Pak Rian ya. Sudah pernah minum soda belum? Pak Cicip sudah ya? Sudah, Pak. Pak Rosid sudah? Pak Rian? Pak Tantowi juga sudah? Sudah, Pak, Pertanyaan sudah. saya, apabila kita minum air soda, kita menuangkan air soda di gelas, maka akan muncul apa, Pak? Bisa. Nah, apabila kita menuangkan air soda, maka akan muncul air dan busa. Jadi nanti airnya akan berada di bawah, ini air, yang di sini adalah busa. Nah, ini kita dapat menganalogikan. Menganalogi itu melakukan penyamaan pandangan. Jadi nanti jangan dijawab kalau ada pertanyaan.
Apa yang dimaksud dengan daya nyata air soda? Apa yang dimaksud dengan daya reaktif? Itu busanya. Ini hanya untuk ilustrasi saja ya. Jadi untuk daya nyata itu asumsikan di sini sebagai air sodanya. Sedangkan daya reaktifnya itu adalah busanya. Pahami sampai di sini? Artinya apa di sini? Jadi misalkan gelas ini kapasitasnya 1 liter, seandainya sodanya itu banyak, maka kapasitas 1 liter itu tidak bisa kita gunakan 1 liter untuk menampung air. Karena di sini 1 liter itu adalah air plus soda. Bisa difahami ya? Nah, ini analoginya adalah untuk kita memahami tentang daya listrik, daya aktif dan daya reaktif. Itu daya aktif itu di sini adalah digambarkan sebagai air sodanya. kW, kilowatt, bukan kW kualitas, bukan, tapi kW itu kilowatt. Sedangkan air sodanya itu diibaratkan adalah daya reaktif atau kafar. Nah, total penjumlahan ini antara kW ditambah kafar itu sama dengan kVA atau disebut sebagai apparent power atau disebut juga sebagai daya semu. Analogi ini bisa ditangkap Pak ya? Bisa difahami? Nah, di sini kita bisa menganalogikan apabila di sini kafarnya besar, maka kW-nya akan mengecil. Baliknya, kalau kW-nya membesar, maka kafarnya akan mengecil juga. Nah, ini yang dinamakan nanti adalah Kospi atau faktor daya. Ya, nanti di sini bisa kita analogikan, kalau Kospi-nya itu rendah, berarti kafarnya tinggi. Kalau Kospi-nya tinggi, maka kW-nya yang tinggi. Ini hanya analogi, Pak ya, supaya nanti memudahkan kita memahami daya listrik pada rangkaian AC. Jadi di sini kita kenal kW atau P, Pak ya. Ini P, ini kafar sama dengan Q. Nah, kVA itu sama dengan S. Namanya itu kita menggunakan biasanya adalah di sini adalah daya aktif, kW-nya. Yang kafarnya kita namakan daya reaktif. Yang totalnya ini kita namakan apparent power. Nah, perbandingan antara Q dibanding dengan apparent power ini yang dinamakan dengan faktor daya. Sampai di sini bisa difahami semuanya? Pak Rosid? Paham? Pak Cicip? Paham? Masih agak bingung, Pak. Masih agak bingung. Yang bingung apanya, Pak? Power itu tadi, power factor tadi gimana, Pak, maksudnya, Pak? Power factor itu perbandingan antara daya reaktif dibagi dengan apparent power atau rumusnya Kospi sama dengan Q per S. Q per S, P per S kok. Ini ya. Rumusnya adalah daya aktif dibagi dengan apparent power ya. Nanti saya pakai ini aja Pak supaya lebih mudah ya.
Untuk perhitungannya saya pakai ini aja nih ya. Masih ingat Pitagoras, Pak? Pak Cicit, masih ingat hukum Pitagoras enggak? Segitiga, siku-siku. Udah lupa ya? Jadi saya ingatkan aja ya. Jadi tadi itu untuk analoginya. Jadi tadi ada 3 macam daya, Pak ya. Yang pertama apa? Daya aktif. Yang kedua daya reaktif. Yang ketiga daya semu atau apparent power. Nah, di sini hubungannya bagaimana? Hubungannya itu adalah ini kan vektor, Pak ya. Vektor itu besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Ini adalah besaran yang daya aktif, watt. Arahnya kemana? Arahnya searah sumbu X. Yang kedua itu ada daya reaktif, itu berupa var atau pi, arahnya ke arah sumbu Y. Masih ingat Pak penjumlahan vektor? Saya punya vektor satunya ke kanan, satunya ke atas. Maka penjumlahannya kan ini Pak ya. Ini P, ini Q. Maka ini adalah P plus Q. Ini membentuk sudut yang namanya pi. Nah, difahami Pak Cicep ini? Pak Rian? Pak Tantowi? Hubungannya gimana hubungannya? Di sini nanti hubungannya pakai ya, pakai hukum trigonometri. Masih ingat sinus kosinus Bapak? Sinus kosinus? Lupa, Pak. Masih ya? Nah, karena di sini ada sudut pi atau theta di sini, pi ya. Ini sudutnya pi bukan theta ini. Maka sekarang kita bisa mencari rumus sinus ya. Sinus Q sama dengan apa, Pak? Sinus pi sama dengan ini, Pak ya. Panjang di depan sudut. Di depan sudut itu apa? Ini, Pak ya. Dibagi sisi miring. S. Sudah difahami ini, Pak? Yang kedua, kosinus pi. Kosinus pi sama dengan ini, Pak ya. P Sisi miring dibagi S. Berarti yang namanya kosinus pi itu namanya faktor daya, itu cos pi. Cos pi itu rumusnya adalah P per S. P-nya itu watt, S-nya itu VA. Pak Tantowi, bisa difahami ini? Bisa, Pak. Pak Rosid, bisa ya? Nah, sehingga kita bisa menurunkan di sini. Karena kita sudah punya persamaan ini, maka kita bisa menurunkan. Maka Q sama dengan berapa? Q itu ya tinggal ini dikalikan, berarti kan S kalikan sinus Pi. Q sama dengan S sinus Pi. Nah, S-nya sama dengan apa? S sama dengan V kali I. Maka di sini bisa kita tulis V kali I sinus Pi. Itu adalah Q. Jadi nanti kalau kita ada soal, kita lihat yang diketahui P-nya, atau Q-nya, atau S-nya, atau V-nya, atau I-nya. Tergantung dari parameter yang diketahui. Jadi nanti kalau kita mau menghitung nilai berapa dayanya, kita lihat dulu daya apa. Apakah daya S, atau daya P, atau daya Q. Nah, ini di pembangkit penting sekali. Ya. Karena nanti kita di dalam pembangkit, itu nanti kita akan menghasilkan P dan Q. Kalau di pembangkit yang akan dibangkitkan apa?
Ini kan yang dibangkitkan P dan Q. P-nya berapa, Q-nya berapa. Ini kalau di pembangkit. Nah, dari sini nanti kita bisa cek ya. Perhitungannya nanti seperti apa, sehingga nanti kita bisa menghasilkan daya sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, berapa nilai S? S itu karena di sini vektor, dapat S itu sebenarnya sama dengan ini ya. S sama dengan P plus Q. Cuma di sini penjumlahannya vektor. Karena P itu bilangan nyata, maka dia itu bilangan real. Karena Q itu dia sifatnya reaktif, maka dia itu imajiner. Kita pernah belajar tentang bilangan imajiner belum, Pak Cicip? Belum pernah ya? Bapak. Ya lupa, enggak apa-apa. Ya. Udah lupa ini mungkin. Nah, bilangan imajiner itu adalah bilangan ya akar minus 1, Mas. Masih ingat gak ini? Kalau akar 1 kan 1, Mak ya. Kalau akar minus 1 gimana nih? Ini namanya bilangan imajiner. Karena yang namanya var itu tidak digunakan untuk kerja. VAR itu kan daya tidak real, bukan daya real, tetapi daya imajiner. Hanya ada dalam apa? Bayangan kita. Jadi memang kalau belajar teknik listrik, kita itu belajarnya ada yang belajarnya konkret real, ada yang belajarnya imajiner. Seperti arus listrik itu, ada yang pernah bisa lihat arus listrik enggak? Enggak bisa kan? Arus listrik enggak bisa dilihat. Gelombang tegangan dan gelombang arus bisa dilihat enggak? Enggak bisa. Bisa kita lihat pakai alat ukur, pakai osiloskop, pakai power quality, nanti muncul bentuk gelombangnya. Manusia terbatas, tidak bisa lihat. Ya. Oke, kalau belum paham tidak apa-apa ya, karena memang ini untuk power quality ya, untuk daya listrik yang untuk ini ya, ini dibutuhkan kemampuan matematik nih ya. Nanti dibuka lagi mata pelajaran matematikanya ya, karena ini dasarnya adalah dari matematika. Bilangan imajiner itu adalah bilangan akar minus 1. Sehingga nanti penulisannya adalah kalau di listrik itu ada S sama dengan P plus Q. Nah, Q-nya itu nanti biasanya dituliskan dalam bentuk imajiner, I atau J. Jadi misalkan 3 plus I, 3 plus 5I, ya ini yang dimaksud dengan imajiner. Ini vektor. Nanti supaya lebih memudahkan, nanti ya pakai analoginya yang ini aja. Ya. Memudahkan analoginya pakai air soda. Yang dimaksud dengan daya reaktif itu yang mana? Daya reaktif yang atas. Daya aktif yang mana? Ya, air sodanya. Kalau kita minum Sprite, ya ini air Sprite-nya, yang atasnya yang biasanya. Kalau kita minum, ini contohnya misalkan minum bir, ya birnya itu ya air birnya, yang atas itu sodanya. Ya itu ya, nanti kita apa namanya, kalau masih belum jelas, nanti saya kasih contoh lagi, ya supaya nanti lebih jelas. Jadi yang namanya daya aktif dan daya reaktif itu daya reaktif satuannya watt, daya reaktif satuannya var.
Nah, penjumlahan dari daya aktif dan daya reaktif itu disebut sebagai daya semu. Semu itu artinya yang namanya semu itu kan tidak jelas, ya, campuran. Contohnya bajunya Pak Tantowi itu. Bajunya Pak Tantowi warnanya apa, Pak? Biru tidak. Kenapa nih, Pak? Nah, itu warnanya semu, warna campuran. Atau misalkan background Pak Cicip, itu backgroundnya itu. Warnanya apa Pak Cicip itu? Coklat rendah, ada coklat tua, coklat muda, itu kan warnanya semu. Krim, Pak. Nah, krem. Kremnya juga nggak krem beneran, ya. Nah, ini warna-warna semu. Nah, sama dengan daya semu itu daya campuran. Ada daya aktif dan daya reaktif. Nah, nanti aplikasinya seperti apa? Nanti kita langsung prakteknya aja, ya. Di dalam praktek nanti, kalau yang penting itu kita nanti lihat KOSPI-nya. Kalau KOSPI-nya tinggi, berarti itu daya reaktifnya rendah. KOSPI itu nilainya antara 0 sampai 1. Jangan sampai nanti KOSPI 2, ya pasti salah. KOSPI itu nilainya minimal 0, maksimal 1. Itu untuk daya reaktif yang induktif. Kalau nanti yang kapasitif, nanti minus 0, sekian. Kalau misal KOSPI-nya berapa? KOSPI-nya minus 0,9. Arti dia sifatnya kapasitif. Kalau misalkan terjadi seperti itu, ya. Dan nanti kita kasih contoh seperti ini, ya. Jadi yang namanya KOSPI itu karena cosinus KOSPI nilainya berapa? 0 sampai 1. Nggak ada cosinus nilainya 2, 3, nggak ada. Ada dia sampai minus 1 sampai 0. Ini untuk yang induktif, ini untuk yang kapasitif. Karena kan bentuknya begini Pak, ya. Ini daya nyatanya, P. Ini yang kapasitif. Ini yang induktif. Idealnya pada listrik AC daya itu ya Mendekati P. ya. Tapi pada realnya nggak mungkin P, mesti ada KOSPI. Arahnya ke sini. Ini membentuk sudut P. Dia P-nya berkurang. Ini ada P di sini, ini ada Q. Ini P1, ini Q1. Nah, gimana supaya KOSPI-nya naik? Nah, kita nanti pasang kompensasi. Masangnya pakai apa? Kapasitor. Kita pasang kapasitor yang arahnya berlawanan. Jadi, kapasitor itu sifatnya berlawanan dengan induktor. Jadi nanti kalau KOSPI-nya sekian, maka nanti kita pasang kapasitor ke arah sana. Sehingga nanti kalau dijumlahkan, nanti dia akan ke sini. P-nya. Bisa dipahami ini? Ini yang berkaitan dengan nanti adalah perbaikan faktor daya.
Nah, KOSPI itu diusahakan tinggi. Kalau PLN itu mensyaratkan KOSPI-nya minimal berapa? 0,85. Di bawah 0,85 maka akan kena penalti. Penalti itu denda. Kenapa? Kalau di bawah 0,5 maka pembangkit akan menghasilkan daya reaktif. Kalau pembangkit menghasilkan daya reaktif, maka kemampuan dia menghasilkan daya aktif itu akan berkurang. Jadi daya aktif, daya reaktif itu nanti dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh beban. Beban listrik. Beban listrik itu peralatan listrik yang digunakan. Nah, beban listrik yang menyebabkan KOSPI-nya rendah itu apa? Yaitu beban listrik yang menggunakan prinsip kerja elektromagnetik. Apa saja beban listrik yang menggunakan prinsip kerja elektromagnetik? Yang pertama jelas trafo. Jadi peralatan listrik yang menggunakan trafo pasti KOSPI-nya turun. Yang kedua, peralatan listrik yang menggunakan relay. Karena relay menggunakan lilitan, pasti dia nanti akan turun. Yang ketiga, peralatan listrik yang menggunakan lampu TL, yang menggunakan balas. Pasti nanti KOSPI-nya turun. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Yang berikutnya, peralatan listrik yang menggunakan motor. Itu pasti KOSPI-nya turun. Nah, sedangkan beban-beban seperti lampu pijar, lampu LED, terus pemanas, itu KOSPI-nya mendekati 1. Ya, nanti kita bahas ya. Nah, kita bahas yang pertama, daya aktif. Apa itu yang dimaksud daya aktif? Daya aktif itu adalah daya yang dibutuhkan oleh beban. Yang dibutuhkan oleh beban itu daya aktif. Atau daya yang digunakan untuk kerja. Contohnya, kalau dia itu lampu ya digunakan untuk menyalakan lampu. Itu namanya daya aktif. Kalau motor digunakan untuk muter, itu daya aktif. Kalau dia panas digunakan untuk memanaskan. Kalau dia televisi ya dia digunakan untuk menampilkan gambar dan suara. Kalau dia konveyor ya dia untuk menggerakkan ban berjalan. Itu namanya daya aktif. Nah, daya aktif tadi digambarkan adalah kalau air soda itu adalah airnya, bukan busanya. Yang dibutuhkan kalau minum air soda itu airnya atau sodanya, Pak? Airnya. Airnya, jangan sodanya. Kalau sodanya diminum ya nggak kerasa. Ngumpluk itu. Kalau orang Jawa bilang itu ngumpluk. Kalau orang Jawa Barat apa Pak itu Pak? Buih. Kalau Kalimantannya istilahnya Pak buih itu. Nah, secara matematik yang namanya daya aktif itu kita bisa lihat di sini bentuk gelombangnya. Ini ada bentuk tegangan arus I, ada tegangan V, ada daya P. Maka di sini bentuk gelombang arus, tegangan, dan daya itu satu fase. Satu fase itu artinya apa? Tegangannya naik, arusnya naik. Dayanya juga naik. Tegangannya turun, arusnya ikut turun. Dayanya juga ikut turun. Ya.
tegangannya naik lagi, arusnya ikut naik. Ini yang namanya beban daya aktif. Jadi di sini bentuk gelombang tegangan dan arus itu sefase. Kalau untuk urusan sama pasangan itu satu fase ini. Harmoni. Tapi bukan harmonik yang ada di listrik. Nanti kita bahas sedikit tentang harmonik ya. Kalau harmonik itu beda. Harmonik itu gangguan. Frekuensi tinggi yang masuk ke dalam frekuensi rendah, namanya harmonik. Itu advance. Peralatan listrik kadang-kadang suka terganggu oleh harmonik. Motor listrik dibebani, motor misalkan untuk pompa atau kompresor, dibebani 70%, tapi udah panas. Padahal kelas isolasinya sudah H. Isolasi H itu kan 185 derajat Celcius. Suhunya masih, ya, harusnya masih 60%, kok suhunya sudah tinggi. Salah satu faktornya itu bisa karena harmonik. Demikian juga pembangkit. Pembangkit ini menghasilkan sekian kok panas. Belitanya kok panas ini suhunya ini. Baik belitan stator maupun belitan rotor. Itu salah satu penyebab. Nah, oleh karena itu nanti perlu ada analisis yang lebih ini untuk yang aktif ya. Karena gelombang tegangan dan arus listrik berada pada fase yang sama, maka nilai daya listrik akan selalu positif. Positif kali positif sama dengan positif. Ya. Negatif kali negatif positif. Karena dayanya itu kan kalian antara V kali I. Bisa difahami ini? Ya. Ya, nanti ini adalah V ratanya di sini. Ini kan dayanya selalu positif ini. Maka dia nanti akan ada V rata. Jadi beban resistif murni akan menggunakan 100% daya nyata. Berarti rumusnya itu dirumuskan seperti ini. P sama dengan V kali I kali cosinus I. Cos P. Nah, cos P ini disebut sebagai faktor daya. P dalam watt, P dalam tegangan, I dalam arus, ampere, cos P itu faktor daya. Faktor daya tidak punya satuan ya. Faktor daya tidak punya satuan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini. Daya nyatanya adalah apa ya? Kalau daya ratanya ya tinggal dibagi dua. Rata-rata itu ya P max dibagi dua. Maka ya kita turunkan P max, P rata sama dengan V efektif dikalikan I efektif dikalikan cosinus P. Ini tegangannya tegangan efektif. Arusnya juga arus efektif. Arus yang terbaca pada alat ukur. Voltmeter, ampere meter. Nah, ini kalau di dalam aplikasinya, ini untuk lampu, ya ini muncul keterangan di sini, watt. Berapa watt? Ini lampu yang model begini ada berapa watt. Nah, ini lampu yang pakai balas. Ini muncul ada berapa watt ini? Ini berapa watt ini? Wattnya mana ini? Oh, nggak kelihatan saya. Terang.
HPL ini, nah ini 220 sampai 230 volt di tegangan ya. Ini ada Kospi-nya juga ya. Nanti kita lihat karena ini balas. Nah ini untuk motor, ini template-nya, ini ada watt. Ini ada pakai HP, 42 HP. 42 HP ya kali 7, kali 7 ya sekitar 30 kW. Ini contoh template, ini template motor. Ini RPM-nya. Ini kelas insulation-nya F. Ini desainnya B. Untuk desain nanti ada A, B, C, D. Ini nanti kaitannya dengan torsi dan putaran. Jadi nanti kalau beli motor, itu nanti dilihat fungsinya untuk apa. Artinya, apakah continuous running, atau untuk intermittent, atau untuk apa. Terus desainnya nanti di sini A, B, C, atau D. Karena masing-masing desain itu mempunyai perbedaan karakteristik. Ibarat kita motor, sepeda motor, itu ada motor 4 tak, ada motor 2 tak. Masih ingat nggak motor 2 tak? Pak Tantowi sudah pernah naik motor 2 tak, Pak? Sudah, Pak. Gimana, Pak, motor 2 tak? Agak cepat itu, kencang. Ya, motor 2 tak itu tarikan awalnya cepat. Tapi kalau sudah panas, kecepatannya tidak bisa maksimal. Berbeda dengan motor 4 tak. Jadi motor 2 tak itu mirip dengan motor DC. Nanti kita bahas di motor DC. Di motor listrik nanti, sisi siang. Nah ini juga sama ini ya. Kelas isolasinya apa? F. Berarti F itu berapa? Suhunya. Oke ya, yang lain ada service faktornya. Ya. Ada tegangannya, ada frekuensinya. Ini kalau frekuensi 60 Hz mesti Amerika. Efisiensinya berapa, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah daya reaktif. Daya reaktif disebabkan adanya lilitan atau kawat kumparan. Seperti pada motor, trafo, kontaktor, alas, relay, dan lain sebagainya. Nah, kumparan ini dibutuhkan untuk apa? Membangkitkan medan magnet. Agar peralatan dapat bekerja dengan baik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya beban induktif ini bersifat lagging atau tertinggal. Lagging itu tertinggal. Masih ingat dulu ada model celana legging ya? Celana legging itu ya artinya apa itu? Tertinggal. Bukan tertinggal modenya, enggak. Celananya bawahnya itu legging, atas dikit. Nge-lag. Sehingga kadang-kadang kalau kita main game ya, main HP gitu ya, kadang-kadang suka nge-lag. Nge-lag itu dari kata-kata lag. Lag itu ketinggal. Harus kita udah mencet ini tapi belum jalan. Kalau di industri banyak, terutama di turbin itu suka nge-lag. Turbin sudah muter tapi yang sana belum muter. Itu namanya nge-lag. Secara nge-lag itu bisa mekanik, bisa elektrik. Paham ini Pak Tantowi? Rian, paham ya? Nge-lag itu bahaya. Karena kalau secara mekanik, nge-lag itu bisa mengakibatkan poros menjadi tidak center. Maka akan terjadi expansion.
Sehingga kalau di pembangkit, di turbin itu mesti ada yang namanya TSI. Ada nggak Pak TSI di sana? SI ada nggak Pak? Kalau yang di Kopindo ada TSI-nya nggak? Turbin supervisory instrument. Tapi ini bukan wilayahnya orang elektrik. Ini wilayahnya orang instrumen. Karena untuk mendeteksi itu tadi, apakah turbinnya, terutama di turbin ya, baik itu di IP, HP, maupun di LP. High pressure turbin, low pressure, maupun intermediate turbin. Terus di bearing, ya itu harus dicek itu. Jangan sampai nanti terjadi lag. Kalau terjadi lag ya bahaya. Sehingga harus dianalisis. Karena itu kalau nge-lag mesti akan terjadi vibrasi. Ya. Nah ini sama konsepnya lagging, ketinggalan. Nah beban induktif menyebabkan penurunan faktor daya. Kalau ada beban induktif maka akan terjadi penurunan faktor daya. Nah, faktor daya yang rendah itu menyebabkan kapasitas daya tidak mampu digunakan secara maksimal. Nah, PLN nanti akan mengenalkan penalti jika COSPI-nya kurang dari 0,85. Nah, ini kalau kita di contoh beban yang bersifat induktif apa? Lampu TL. Ini lampu TL. Motor listrik AC maupun DC. Ya, ini motor. Trafo, relay, kontaktor. Maaf Pak Ali, sepertinya suaranya putus-putus ya Pak? Itu suaranya putus-putus. Oh ya, sebentar. Iya, cek. iya. Sekarang gimana Mbak? Ya Masih kebetulan putus-putus? kita juga. Masih Ya. putus-putus Mbak? Oh enggak. Oke, terima Sudah kasih ya. lancar. Kontaktor, ada peralatan Iya. listrik rumah tangga, ada kantor, ada industri, dan lain sebagainya. Ini adalah sumber-sumber daya reaktif yang menyebabkan munculnya daya reaktif. Nah ini kalau kita lihat, daya reaktif itu menyebabkan terjadinya pergeseran fase. Ini yang dikatakan lagging, ya, karena di sini antara tegangan dan arus itu terjadi pergeseran fase. Ini tegangannya sudah sampai sini, arusnya masih di bawah. Giliran di sini arusnya di atas, tegangannya turun. Dia nantinya turun, tegangannya sudah naik lagi. Nah ini yang menyebabkan nanti terjadinya pergeseran fase. Nah penjelasannya adalah gimana? Pada setengah gelombang pertama, dia diserap oleh beban induktif. Namun pada setengah gelombang berikutnya dikembalikan lagi ke sumber AC karena dia kesimpan. Jadi induktif itu nanti nyerap, mengembalikan, nyerap, mengembalikan. Jadi sebenarnya apa? Beban induktif itu tidak mengkonsumsi daya nyata. Dia tidak mengkonsumsi, tetapi dia itu nyerap, mengembalikan, nyerap, mengembalikan. Dia nyimpen aja. Nah, karena dia nyimpen, tapi nggak menggunakan, dia nanti akibatnya mengurangi tadi. Saya punya gelas 1 liter, tapi nggak bisa saya manfaatkan. Kenapa? Karena ada sodanya. Ini kira-kira gambaran dari daya aktif dan reaktif. Kita mau break dulu jam 10, Mbak, atau gimana? Iya Bapak, bisa di break dulu. Ya, terima kasih. Ya. Kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita waktu saya kembalikan kepada Mbak Vita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 lebih, kita break dulu selama 15 menit ya, nanti kembali lagi jam 10 lebih 25. Terima kasih.